Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Fani Nurjana. Saya merupakan salah satu pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pulau Gadung yang diamanahi untuk memberikan edukasi kepada Bapak Ibu sekalian tentang perubahan lapisan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi. Penurunan lapisan tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi terkandung di dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, khususnya di pasal 17. Nah, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan merupakan suatu kebijakan yang dibuat pemerintah di masa pandemi ini yang gunanya untuk memberikan perlindungan serta memberikan kesetaraan dan keadilan bagi wajib pajak. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mari simak presentasi dari saya. Kali ini akan membahas beberapa pembahasan yakni mengenai pajak penghasilan, wajib pajak, serta subjek pajak. Dan saya akan memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian mengenai lapisan tarif pajak sebelum UU HPP, serta memberikan pemahaman tentang lapisan tarif pajak sesudah UU HPP. Nah, Bapak Ibu sekalian akan melihat perbedaannya. Selanjutnya, Bapak Ibu saya akan menjelaskan mengenai pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan suatu pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi ataupun badan atas penghasilannya yang diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilannya dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, ataupun hadiah, dan lainnya. Memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian mengenai wajib pajak orang pribadi. Disebut wajib pajak, serta hal yang dikenai pajak disebut objek pajak. Nah, sebelumnya saya akan bertanya pada Bapak Ibu sekalian, apakah sudah memiliki NPWP? Nah, untung saja semua Bapak Ibu telah memiliki NPWP, karena apabila belum memiliki NPWP, akan dikenakan tarif pajak lebih tinggi 20%. Sedangkan bagi yang sudah memiliki NPWP, akan dikenakan tarif pajak sesuai yang berlaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri yang pertama adalah orang yang telah bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, telah berada di Indonesia lebih dari 183 hari. Dan yang ketiga, telah berada di Indonesia dan berniat untuk tinggal di Indonesia. Selanjutnya saya akan berikan pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian tentang dasar hukum mengenai tarif pajak penghasilan ini. Mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah mengetahui, tapi saya akan mengingatkan kembali bahwa dasar hukum sebelum adanya Undang-Undang HPP yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 1. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas mengenai lapisan tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sebelum adanya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Nah, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Lapisan yang pertama yakni untuk penghasilan dari 0 sampai 50 juta akan dikenakan tarif sebesar 5%. Selanjutnya, lapisan yang kedua untuk penghasilan lebih dari 50 juta sampai dengan 250 juta akan dikenakan tarif 15%. Sedangkan untuk lapisan yang ketiga yang berpenghasilan lebih dari 250 juta sampai 500 juta akan dikenakan tarif 25%. Dan lapisan terakhir yakni lapisan yang keempat lebih dari 500 juta akan dikenakan tarif sebesar 30%. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan membahas mengenai lapisan tarif pajak penghasilan terbaru yakni yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tepatnya di pasal 17. Lapisan yang pertama, yakni dengan penghasilan 0 sampai dengan 60 juta akan dikenakan tarif sebesar 5%. Yang memiliki penghasilan lebih dari 60 juta sampai dengan 250 juta akan dikenakan tarif 15%. Selanjutnya lapisan yang ketiga, yakni yang berpenghasilan lebih dari 250 juta sampai 500 juta akan dikenakan tarif 25%. Dan yang berpenghasilan lebih dari 500 juta sampai dengan 5 miliar akan dikenakan tarif 30%. Dan untuk yang berpenghasilan lebih dari 5 miliar akan dikenakan tarif 35%. Undang-Undang HPP merupakan suatu kebijakan yang tentunya akan meringankan wajib pajak. Seperti contohnya, misalnya Bapak Ibu memiliki penghasilan sebesar 60 juta, apabila menggunakan tarif yang lama, itu akan terbagi menjadi 2 lapisan. Yang pertama, lapisan sampai dengan 50 juta, yakni PPh terutangnya sebesar 2.500.000, dan lapisan yang kedua yakni 10 juta dikali 15%, yang artinya total PPh terutangnya sebesar 4 juta. Namun, dengan tarif yang baru yang tercantum di dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan,
wajib pajak cukup mengalihkan terhadap satu lapisan saja, yakni 5% dikali dengan 60 juta yang hasilnya 3 juta. Nah, tentu hal itu akan meringankan wajib pajak. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian tentang cara contoh penghitungan untuk memiliki penghasilan di atas 5 miliar. Nah, di dalam contoh ini, dengan jumlah penghasilan kena pajak sebesar 6 miliar, maka nantinya akan terbagi menjadi 5 lapisan tarif pajak. Yang pertama, yakni lapisan dengan tarif 5%, batasan PHKP-nya sebesar 60 juta. Yang kedua, lapisan dengan tarif 15%, batasan PHKP sebesar 190 juta. Dan lapisan yang ketiga, dengan tarif 25%, batasan PHKP sebesar 250 juta. Lapisan yang keempat, tarif 30% dengan batasan PHKP 4,5 miliar rupiah. Dan lapisan yang kelima, tarif sebesar 35% dengan batasan PHKP sebesar 1 miliar rupiah. Nah, bisa terlihat Bapak Ibu sekalian seperti di gambar. Jadi total PKT terutangnya sebesar 1.794 juta rupiah. Sekarang saya akan memberikan contoh perhitungan mengenai apabila Bapak Ibu sekalian belum memiliki NPWP. Nah, tadi kan saya sudah tanya dan Bapak Ibu sekalian bilang sudah memiliki NPWP semua nih. Jadi contoh permisalan perhitungannya nih, saya akan memberikan contoh apabila Bapak Ibu sekalian memiliki penghasilan kena pajak sebesar 60 juta rupiah. Nah, perhitungannya ini apabila Bapak Ibu sekalian belum memiliki NPWP akan dikenakan tarif lebih tinggi 20%. Jadi perhitungannya, apabila Bapak Ibu sekalian memiliki penghasilan kena pajak sebesar 60 juta, akan dikenakan tarif sebesar 5%, dan selanjutnya akan dikalikan lagi dengan kenaikan sebesar 120%. Nah, jadi hasilnya itu 60 juta dikali 5%, yaitu 3 juta, dan 3 juta dikali 120% dengan 20% merupakan kenaikannya, jadi hasilnya merupakan 3.600.000. Nah, jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu sekalian untuk memiliki NPWP. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah di ujung presentasi kali ini. Nah, saya ingin menyimpulkan bahwa Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini berguna untuk melindungi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan juga untuk meningkatkan kontribusi masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Nah, selain itu, tujuan dari diberlakukannya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini yakni berguna untuk sebagai sarana meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan juga sebagai sarana pemulihan ekonomi di Indonesia. Nah, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini juga berguna dalam mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri untuk menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini, khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan, akan mulai diterapkan pada tahun depan. Nah, saya berharap Bapak Ibu sekalian yang di sini jangan lupa untuk membayar pajak dan menyampaikan SPT-nya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.